Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat Tuhan yang kekasih, bacaan firman Tuhan bagi kita hari ini terambil dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17 dengan tema hidup yang dipimpin oleh Roh. Kekasih-kekasih Tuhan, mengapa hidup kita harus dipimpin oleh Roh? Atau bagaimana agar hidup kita selalu dipimpin oleh Roh? Dan apa manfaatnya bila kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini yang akan menjadi isi khotbah kali ini. Untuk itu khotbah ini dibagi dalam 4 pokok ulasan. Yaitu yang pertama, cara hidup yang dulu untuk mendapatkan hal-hal yang baik bagi kehidupan, seperti harapan untuk hidup suci dan mendapatkan kasih karunia Tuhan, berupa hidup yang damai dan sejahtera melalui menaati hukum Taurat yang dilakukan oleh bangsa Israel, atau mungkin juga yang dilakukan oleh para leluhur kita saat ini. Semuanya itu tidak berhasil. Sebab berbagai cara itu telah membuat dunia jatuh ke dalam dosa dan maut, serta dihukum oleh dosa dan maut. Kini semua itu telah diperbaiki oleh Tuhan sendiri, di mana melalui anaknya Yesus Kristus yang menjadi daging, Dia telah menebus segala dosa kita dan telah membebaskan kita dari penghukuman dosa dan maut. Pengorbanan Yesus adalah pekerjaan Roh Tuhan. Dia yang merencanakan dan melaksanakan rencana itu. Dengan demikian hidup kita yang sebelumnya terhukum oleh dosa dan maut, namun karena Roh Tuhan, maka Dia telah memberi kita hidup, yaitu roh hidup di dalam Kristus. Kedua, karena pekerjaan Roh Tuhan, kini kita telah hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ini berbeda dengan kehidupan sebelumnya, di mana kita dikuasai oleh keinginan daging. Keinginan daging adalah keinginan yang berpusat atau terarah kepada diri sendiri. Misalnya, yang nampak dalam sikap egois, di mana kita hanya memikirkan diri sendiri dan tidak peduli dengan sesama, bahkan dengan Tuhan. Sikap angkuh yang mau mengatur diri sendiri dan tidak mau diatur oleh aturan-aturan dan seruan hidup yang baik, terutama dari Tuhan dan firman-Nya. Memuja diri sendiri dengan tidak menghargai sesama dan juga Tuhan, serta tidak menghargai suara hati yang mana ada Tuhan di dalamnya, yang selalu mengingatkan kita untuk selalu hidup benar dan menjauhkan diri dari yang jahat. Semua keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan Tuhan bagi kita, atau merupakan hidup yang melawan Tuhan, yang mana membuat hidup setiap orang dikuasai oleh dosa atau maut. Sebaliknya, keinginan roh bagi kita adalah hidup dan damai sejahtera. Ketiga, sebagai orang Kristen kita telah hidup dalam roh. Namun bila kita juga mau hidup di dalam atau dipimpin oleh roh, maka kita akan benar-benar menjadi milik Kristus, Tuhan kita. Bila kita hidup dalam roh, maka walaupun kita mengalami berbagai kesulitan dan ancaman, walaupun kita mengalami berbagai pencobaan, namun Roh Tuhan akan selalu menaungi kita untuk mengalami kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bahkan walaupun kita akan mati, namun seperti Kristus yang dibangkitkan,
demikian pula Roh Tuhan yang ada di dalam kita akan juga membangkitkan kita. Sebab untuk maksud itu juga, maka Tuhan telah membenarkan dan menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Yang keempat, karena kita telah diselamatkan dan beroleh hidup oleh karena pekerjaan Tuhan melalui Roh-Nya, maka kita adalah orang berutang. Kita berutang kepada Roh Kudus. Karena itu kewajiban kita adalah jangan hidup menurut keinginan daging. Sebab itu akan membuat kita susah dan mati. Sebaliknya, kita harus hidup menurut keinginan Roh, supaya Roh Tuhan dapat selalu memimpin kita untuk tidak hidup menurut keinginan daging yang tidak diinginkan Tuhan dari kita. Kita semua bisa melunasi hutang itu, yaitu hidup menurut keinginan Roh. Sebab kita semua telah menjadi anak-anak Allah karena pekerjaan Roh dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Bila kita selalu sadar sebagai anak-anak Allah, maka kita akan selalu dimampukan untuk hidup sesuai keinginan Roh. Kita dapat berkomunikasi langsung dengan Tuhan untuk menyampaikan segala pergumulan dan harapan kita, serta kita akan mewarisi atau memperoleh janji-janji Tuhan kepada kita sesuai dengan waktu Tuhan. Untuk itu, berilah diri kita untuk selalu dipimpin oleh Roh Tuhan yang telah dicurahkan kepada kita. Amin.